Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, para pelajar bahasa Arab. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu di pekan terakhir di bulan Ramadan dalam agenda belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode Al-Quran. Baik, kita akan mulai pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini, di pembahasan beberapa kalimat di dalam Al-Quran, dan kita lebih fokus kepada kalimat-kalimat yang dikira oleh banyak orang bahwasanya itu adalah kalimat yang mutaradifah, yang saling terkait memiliki makna yang sama, atau dengan bahasa kita disebut bersinonim. Ini adalah pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akan membahas beberapa kata yang dikiranya itu adalah kata-kata memiliki makna yang sama. Maka perlu untuk kita jadikan sebagai dasar dalam pembelajaran kita di kesempatan hari ini, yaitu mimma yanbaghi 'alal muslim ma'rifatuhu annahu laysa fi kalamillahi ta'ala taraduf ala sahih min aqwalil ulama. Memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah di dalam Al-Quran itu ada kata atau kalimat mutaradifah atau tidak. Apakah ada sinonim di antara kata-kata yang berbeda yang memiliki makna yang sama di dalam Al-Quran atau tidak. Sebagian menyatakan ada, walaupun itu tidak banyak, tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat terkait dengan hal tersebut adalah bahwasanya tidak ada satu lafadz di dalam Al-Quran yang memiliki makna sama persis dengan lafadz yang lain. Maka dari itu apa? Landasan belajar kita adalah tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang memiliki makna yang sama. Setiap kata diletakkan untuk makna tertentu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi, yang akan kita temukan nanti adalah beberapa contoh kata. Bahwasanya kata-kata tersebut itu secara sekilas di dalam bahasa Arab maknanya sama. Tapi ternyata jikalau kita perdalami lagi, makna kata-kata tersebut berbeda. Dan Allah SWT menggunakan di dalam ayat-ayatnya secara spesifik itu untuk menggambarkan atau untuk mengungkapkan maksud sebenarnya dari apa yang Allah kehendaki. Ini adalah landasan kita belajar pada kesempatan sore hari ini. Baik, terkait dengan muradif atau mutaradifat atau at-taraduf di dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab, yang menjadi landasan kita adalah ayat ini. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Dan makna dari ayat tersebut adalah uhkimat al-fadhuh wa fussilat ma'anihi. Fakullu lafdatin min al-fadhih wa kullu ma'nan min ma'anih fi a'la darajatil fasahah wa arfa'i maqamatil balaghah. La yujad wa la yudana. Maka secara tegas di sini ya, terkait dengan kata-kata di dalam Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang namanya ayatnya itu uhkimat. Uhkimat itu adalah ditetapkan, lafadz-lafadznya sudah ditetapkan, tidak ada berubah, dan tidak boleh dirubah. Maka dari itu kita tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan istilah au kama qala, tidak. Yaitu kita harus persis apa yang dikatakan Allah SWT di dalam Al-Quran, tidak boleh meriwayatkan dengan maknanya, kemudian lafadznya dari kita. Itu tidak boleh. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis boleh. Kemudian, summa fussilat. Yang namanya fussilat itu dirincikan. Yang dirincikan adalah makna-maknanya. Maka makna-makna setiap kata yang Allah gunakan di sini adalah sangat terperinci. Maka setiap lafadz
dan setiap makna yang terkandung di dalamnya itu berada di derajat kefasihan dalam bahasa Arab yang sangat tinggi, dan juga secara balaghah itu adalah apa namanya, eh, posisi yang paling tinggi juga, tidak ada yang semisalnya dan tidak ada yang di atasnya. Ini adalah ibarat di dalam Al-Quran. Maka dari itu ketika kita belajar bahasa Al-Quran, kita sedang belajar bahasa Arab Fusha yang benar-benar fasih. Hal berikutnya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan at-taraduf fil lughah dan juga fil Quran, yang namanya sinonim di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan at-taraduf fil lughati qalil wa amma fi alfadhil Qur'ani fa imma nadir wa imma ma'dum. Kata beliau yang namanya sinonim, kata, dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama di dalam bahasa Arab itu sedikit. Karena setiap pengucapan, setiap bahasa, setiap lafaz itu memiliki makna masing-masing. Dan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran yang bersinonim itu jikalau memang ada, itu pun sangat sedikit, nadir, sangat jarang. Ataupun memang tidak ada sama sekali. Berarti setiap kata memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan apa namanya, kebutuhan untuk menginformasikan sebuah informasi di dalam ayat. Ini yang perlu kita pahami terkait dengan kata-kata di dalam Al-Quran. Baik, kita akan berikan beberapa contoh dan kemudian juga akan kita praktekkan dalam muhadazah kita setiap hari. Beberapa contoh lafaz di dalam Al-Quran yang dikiranya itu mutaradif, ada makna yang sama, tapi ternyata kok maknanya ada perbedaannya. Baik, kita langsung masuk kepada contoh yang pertama. Di sini ada 3 kata, yaitu asyuh, al-bukhl, dan ad-dannu. Jadi 3 kata ini mungkin yang paling familiar terhadap bahasa kita itu adalah bukhl, al-bukhl. Tapi ada kata lain itu adalah disebut asyuhu. Kemudian ada yang lain lagi itu ad-dannu, pakai dot ukhtus sad, saudarinya sad, bukan dha ukhtuta. Dan 3 kata ini seringnya diartikan itu ya pelit saja. Pelit itu berarti kan apa namanya, lawan kata dari kata jud, yaitu dermawan orangnya. Tapi perlu kita rincikan. Yang pertama adalah kata asyuhu. Asyuhu itu disebutkan al-hirsu ala mani'il khair walau kana minal ghair. Qala Abu Hilal al-Askari, asyuhu al-hirsu ala man'il khair wal bukhl man'u al-haq. Yang namanya syuh itu adalah ketika seseorang itu semangat untuk menghalangi sebuah kebaikan agar sampai di orang lain. Walaupun kebaikan tersebut itu bukan berasal dari dirinya, berasal dari orang lain. Itu tetap dihalangi. Maka orang yang melakukan perbuatan asyuhu itu dinamakan syahih. Bukan sahih pakai sad, bukan, tapi pakai shin ya. Syahih, itu orangnya. Dan jamaknya adalah asyihah. Nah, perlu kita pertegas lagi terkait dengan makna syahih atau makna syuhu adalah ketika ya seseorang itu pelit, tapi pelitnya itu dia melakukan upaya agar suatu kebaikan itu tidak sampai ke orang lain, atau ketika ada orang lain lagi yang ingin memberikan kebaikan kepada orang yang lain, dia melihat itu nggak ridho. Dia melihatnya itu nggak ikhlas, maka dia berusaha untuk mencegah kebaikan itu yang berasal dari si A agar tidak sampai ke si B. Berarti yang namanya asyuh itu lebih parah daripada al-bukhl. Bukhl nanti kita akan jelaskan, dia adalah pelit, orang yang menahan untuk memberikan kepada orang lain dari kebaikan yang dia miliki. Itu bukhl. Tapi kalau asyuh lebih daripada itu. Syiddatu al-bukhl.
Dan contoh-contoh ayatnya diantaranya adalah waman yuqa syuhha nafsih, yang diperintahkan di dalam Islam itu adalah untuk kita itu menghindari diri kita dari perbuatan asyuhu ini, yaitu pelit, dengki, iri dengki, atau apa namanya dalam bahasa Indonesia mungkin semisal seperti itu. Karena memang terkadang kita sulit untuk menemukan kata yang sepadan di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan dalam bahasa Arab. Wa may yuqa syuhha nafsih, barang siapa yang menjaga dirinya dari apa namanya perbuatan syuh terhadap dirinya juga. Kemudian contoh yang lain adalah asyihatan 'alal khair. Asyihatan 'alal khair berarti orang-orang itu, orang-orang kafir itu, mereka berusaha menghalangi kebaikan agar tidak sampai kepada orang lain. Entah itu kebaikan dari mereka ataupun kebaikan dari para dai-dai yang lain lagi. Mereka berusaha mencegah. Dan ini salah satunya adalah mensifati apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka melihat Rasulullah itu berdakwah untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang, tapi pihak-pihak yang asyihah, yang disebut sebagai asyihah ini, mereka tidak ridho dan senantiasa mencegah Rasulullah alaihissalam agar tidak membagikan kebaikannya. Baik, ini adalah makna asyuhu. Mungkin kita bisa contohkan dalam apa namanya perkataan kita sehari-hari, asyuhu atau kata-kata syahih, asyihah, seperti itu. Maka perlu untuk kita contohkan, diantaranya adalah ketika kita mengatakan wa iyyakum wasyuhu fa innahu yuhlikun nafsa faman ittaqa minasyuhi faqad anja nafsahu. Kita kasih contoh lagi adalah iyyakum wasyuh. Iyyakum, apa namanya, hati-hatilah kalian dari namanya asyuhu. Fa innahu yuhlikun nafs. Dia bisa menyebabkan halak. Bisa menyebabkan kebinasaan, karena kata halak itu lebih kepada seseorang yang menyengaja diri agar tertimpa sebuah keburukan atau kebinasaan. Faman ittaqa asyuhha, faman ittaqa yani asyuhha faqad anja nafsahu minal halak. Dan barang siapa yang menghindarkan diri dari namanya sifat syuh, itu berarti telah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Itu adalah contoh dari kata asyuh, dan orang pelakunya disebut dengan asyahih. Atau dengan kata standar kita juga bisa menyebut ra'aitu rajulan syahihan yamna'u khairan nasi an yasila ila ghairihim. Ra'aitu rajulan syahihan. Aku melihat orang yang syahih. Yamna'u, yaitu adalah penjelasan dari sifat syahih itu sendiri. Yamna'u khairan nasi an yasila ila ba'dihim. Yang berusaha senantiasa menghalangi kebaikan manusia itu untuk menyebar atau sampai kepada orang-orang yang lainnya lagi. Baik. Kita lanjutkan saja di kata yang kedua, yaitu al-bukhlu. Yang dikira yang namanya asyuhu sama al-bukhlu itu sama. Padahal ternyata dua-duanya itu memiliki makna yang berbeda, karena namanya al-bukhlu itu man'ul haq. Fala yu'addi al-bakhil haqqa ghairihi alaih. Yang namanya bukhl itu adalah ketika seseorang menghalangi dari berbuat baik. Berarti yang dihalangi adalah diri sendiri. Kalau syahid, itu adalah orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat baik juga, itu termasuk. Maka dari itu yang namanya syuhu itu apa namanya, syiddatul bukhl maknanya. Sedangkan bukhl itu adalah man'u al-haq. Ketika seseorang menahan dirinya untuk berbuat baik, tidak berbuat baik, itu dinamakan al-bukhl perbuatannya, dan orangnya dinamakan al-bakhil. Maka dari itu namanya bakhil itu tidak apa namanya, biasanya tidak ngerecoki perbuatan orang lain. Dan orangnya atau pelakunya disebut bakhil, dan jamaknya adalah bukhala. Rajulun bakhilun wa qaumun bukhala.
Contoh beberapa ayat di dalam Al-Quran, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Nah, orang-orang itu ya bakhalun, orang-orang itu mereka apa namanya pelit ya dirinya, menahan dirinya untuk tidak berbuat baik dan mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat bukhil. Nah, seperti ini adalah contohnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan atau mengerahkan kebaikan dari dirinya, wastaghna dan merasa cukup, merasa apa namanya istilahnya pencapaian dalam kehidupan dia terkait dengan ibadah, amal soleh atau apa dia merasa cukup. Maka ini adalah contoh yang orang buruk juga. Kemudian contoh ayat berikutnya manna'il lil khairi mu'tadin asim. Walaupun memang dalam ayat ketiga ini tidak disebutkan kata bukhl, tapi maknanya itu jelas yaitu manna'in lil khair. Mereka mencegah diri-diri mereka untuk berbuat baik. Mu'tadin asim. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, ini adalah contoh dalam beberapa lafaz di dalam Al-Quran yang menggunakan kata al-bukhlu. Maka perbedaan antara al-bukhlu dan asyuhu, asyuhu itu ketika seseorang juga mencegah orang lain untuk tidak berbuat baik, itu dinamakan asyuhu. Sedangkan al-bukhl itu lebih kepada pribadi, mencegah diri sendiri. Dan beberapa contoh, atau mungkin bisa kita kasih contoh ya, penggunaan kata al-bukhl di dalam kehidupan kita, yaitu kana jari bakhilan. Kana jari bakhilan. La yu'ti malahu ila man yahtaju. Kana jari bakhilan. La yu'ti malahu ila man yahtaju. Yang namanya tetanggaku, yaitu adalah orang yang pelit. Dan penjelasan dari pelit ini adalah la yu'ti malahu ila man yahtaju. Bahwasanya dia tidak memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah makna al-bukhl. Kemudian kata yang masih dikiranya sama juga yaitu adhan. Ini apa namanya mungkin asing ya. Karena kita sering mendengarkan kata al-bukhl, bahkan mungkin juga asyuhu itu juga kita mendengarkan, tapi adhannu pakai dot ukhtusat ini adalah kata yang jarang kita apa namanya dengarkan. Karena adhannu itu memiliki makna lebih spesifik, lebih khusus lagi dari kata al-bukhl. Sedangkan asyuhu itu maknanya lebih luas. Al-bukhl itu adalah yang tengah-tengah, kemudian ad-dhannu itu yang paling maknanya yang paling rendah atau paling ringan. Karena dia memiliki makna yang lebih khusus. Bahwasanya ad-dhann asluhu an yakuna bil awari wal bukhl bil hibat. ولهذا يقال هو ضنين بعلمه ولا يقال بخيل لأن العلم بالعافية أشبه منه بالهبة. Yang namanya ad-dhannu itu adalah ketika seseorang itu pelit untuk meminjami suatu hal. Jadi pelit Ada untuk tidak kabel nggak? Saya mau bedanya di situ ya. ini Jadi dulu kalau ya. al-bukhl yang namanya apa? Yang namanya al-bukhl, yang namanya al-bukhl itu adalah orang yang pelit dalam arti dia memberikan. Kalau namanya memberikan berarti barang itu pindah kepemilikan dari satu orang kepada orang lain. Tapi kalau yang namanya ad-dhannu itu adalah orang yang pelit untuk meminjamkan barangnya kepada orang lain terkait dengan peminjaman saja. Maka dari itu di sini disebutkan orang yang pelit tidak membagikan ilmunya itu lebih tepatnya disebut sebagai dhanin. Karena orangnya, pelakunya disebutnya adalah dhanin dan jamaknya adalah adinna atau dhanain. Itu adalah jamak dari kata dhanin, pelaku. Maka dari itu orang disebut itu dhaninun bi'ilmih. Bukan bakhilun bi'ilmih. Karena namanya ilmu itu kan lebih dekat untuk dipinjami. Karena orang yang punya ilmu itu sejatinya ilmu dia itu ya masih tetap dalam dirinya dan dibagikan kepada orang lain bisa menggunakan juga menggunakan ilmu yang sama. Berbeda ketika kita memberikan barang.
Kita memberikan uang, uang tersebut itu dari diri kita diberikan kepada orang lain, kan pindah ke pemilikan. Sedangkan uang tersebut itu hilang dari diri kita karena berpindah kepada orang lain. Maka itu perbuatan tersebut ketika seseorang tidak mau melakukannya disebut bukhl, bakhil orangnya. Adapun ilmu ataupun sesuatu yang dia dipinjami itu nggak mau minjemi, maka disebut donin orangnya, dan apa namanya perbuatannya ad-dhannu. Contoh dalam Al-Quran, wa ma huwa 'alal ghaibi bitanin. Ini mensifati Rasulullah SAW, yaitu yang namanya Rasulullah SAW itu tidak pelit terkait dengan informasi yang diwahyukan dari sisi ghaib. Dari sisi ghaib itu berarti kan kabar-kabar ghaib. Tapi yang diwahyukan kepada beliau Rasulullah SAW. Beliau tidak pelit karena beliau itu selalu menyampaikan semua yang diwahyukan kepada beliau. Beliau tidak pernah sedikit pun menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Karena beliau itu selalu membagikan semua wahyu. Karena tidak mungkin Rasulullah itu menyembunyikan ilmu dan tidak membagikannya. Dan dalam ayat ini Allah menggunakan kata dhanin, bukan bakhil. Tidak mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bibakhil. Tidaklah Nabi Muhammad itu terkait dengan wahyu yang diturunkan kepadanya itu bakhil, tidak, tapi dhanin. Nah, ini adalah penggunaan kata dhanin yang tepat. Kalaupun kita contohkan pada penggunaan sehari-hari kita ya, terkait dengan kata ad-dhannu, kita bisa katakan ista'artu mitraqatan min sahibihi famana dhalik fahuwa dhanin. Fahuwa idan dhanin. Ista'artu mitraqah min sahibihi famana dhalik fahuwa idan dhanin. Aku ista'artu mitraqah pemukul palu ya kalau kita sebutnya, palu dari temanku, tapi dia tidak mau memberikan, tidak mau meminjamkan, maka berarti dia adalah orang yang dhanin, orang yang pelit. Dalam bahasa Indonesia disebut pelit juga, tapi dalam bahasa Arab disebut dhanin, bukan bakhil. Itu makna dhanin terkait dengan hal-hal yang dipinjamkan saja, bukan untuk diberikan. Ketika menghalangi diri untuk meminjamkan barang yang dia miliki kepada orang lain, maka lebih tepatnya dikatakan sebagai ad-dhannu atau dhanin. Baik. Kita akan bahas sampai terakhir, nanti baru yang terakhir kita bisa berikan contoh. Kalaupun dari peserta sekalian ingin mencoba membuat jumlah mufidah, nanti kita akan persilahkan. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, yaitu contoh kata yang dikira oleh kebanyakan orang itu maknanya sama, tapi ternyata berbeda. Yaitu kata yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kata tahun. Yaitu ada kata al-am was-sanah. Kita sering menggunakan sanah wahidah. Atau contoh lain lagi adalah arba' sanawat, khams sanawat. Terus kemudian kapan kita menggunakan kata am? Amun wahid. Khamsatu a'wam. Contoh seperti itu, kapan? Maka perlu untuk kita mengetahui makna dari keduanya, walaupun dua-duanya itu menandakan waktu, yaitu hitungan 1 tahun ya. Hanya saja penggunaan sanah itu berbeda dengan penggunaan al-am. Baik. Kata al-am yutlaqu ala ad-da'ah war-rakha. Was-sanah tutlaqu ala syiddati wal-karbi wad-dhiq. Yang namanya am itu digunakan untuk menandai suatu waktu yang di dalamnya itu ada semacam kelonggaran, ada kenyamanan, ada istilahnya keenakan di situ. Enak, ringan. Sedangkan kata sanah itu juga menandakan suatu waktu, tapi yang di dalamnya yang terjadi itu ada yang syiddah, ada karb, ya kan, ada dik, ada sempit, ada rasa takut, ada rasa sulit. Maka menggunakan kata sanah. Dan contoh ayat-ayatnya di sini adalah qauluhu ta'ala wa laqad arsalna nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Nih, dalam satu ayat
Allah SWT menggabungkan penggunaan kata sanah dan juga am. Yaitu ketika menginformasikan berapa lama Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya, maka Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Yaitu yang namanya Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun menggunakan sana, kecuali 50 tahun. Berarti kan 950 tahun. 950 tahun itu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, dan yang terjadi adalah permusuhan, dimusuhi, terus kemudian dihina, dicela, dan macam-macam. Intinya adalah 950 tahun itu adalah masa-masa yang sulit yang dijalani oleh Nabi Nuh. Tapi 50 tahun yang lain sisanya, maksudnya lebih daripada 950 tahun itu adalah masa-masa enak. Karena apa? Setelah berdakwah Nabi Nuh diperintahkan untuk berhenti dari berdakwah. Karena setelah itu Allah akan mengadab. Maka dari itu setelah itu Nabi Nuh mendapatkan wahyu untuk membuat fulk, safina, membuat bahtera. Seperti itu. Maka ini adalah perbedaan penggunaan kata sanah dan am. Dan juga dalam ayat lain yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf, yaitu ketika Nabi Yusuf ditanya tentang takwil mimpi, beliau menjawab qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi 'asirun. Nah, ini. Di ayat ini, atas ini, Allah menggunakan informasi di sini adalah sinin. Jamak dari sanah. Sinin atau sanawat atau sinin. Sinun, sinin. Terkadang disebut juga sinun. Karena di sini dia majrur, berarti ya sinin. Afan, dia mansub, berarti sinin. Nah, kemudian di ayat yang terakhir di sini, Allah menginformasikan bahwasanya yang digunakan adalah kata am. Nah, karena yang pertama adalah Nabi Yusuf berkata, kalian, para penduduk Mesir, itu akan menanam tanaman selama 7 tahun berturut-turut. Yang namanya menanam, terus kemudian berusaha untuk manen, itu kan usaha. Itu sebuah kesulitan. Da'aban mutatabi'ah, yaitu berangsur-angsur selama 7 tahun non-stop. Mereka bekerja. Kemudian mereka dari hasil atau mayoritas dari hasil panennya itu disimpan di tempat penyimbalan, di sumbulihi. Kemudian yang dimakan hanya sedikit saja. Kenapa? Karena memang disimpan. Kenapa diperintahkan untuk disimpan? Karena yang akan terjadi di 7 tahun berikutnya, summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Yang akan datang itu adalah 7 tahun lagi, tapi syidad. Lebih parah daripada penggunaan kata sinin. Karena syidad itu dari kata syiddah. Orangnya disebut syadid. Yaitu sulit. 7 tahun sulit. Mereka tidak akan bisa panen, tidak bakal bisa nanam. Berarti kan tahun-tahun pacaklik. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Berarti yang akan menghabiskan mayoritas simpanan kalian. Dan akan tersisa sedikit saja itu untuk nanti sebagai bibit untuk nanam di 7 tahun berikutnya lagi. Nah, setelah 7 tahun bertani, bercocok tanam, kemudian 7 tahun berikutnya lagi itu pacaklik, maka setelah itu akan datang tahun yang mana di sini itu akan turun hujan. Maka dikatakan summa ya'ti min ba'di dzalik, setelah 14 tahun total itu amun fihi yughasun nas, yang mana manusia itu akan diberikan hujan. Wa fihi ya'sirun, maka mereka pun juga bisa membuat asir, bisa membuat jus-jus, walaupun terkadang diterjemahkan membuat anggur, di sini ya'sirun. Baik. Berarti dalam kisah Nabi Yusuf di sini kita bisa menyimpulkan penggunaan kata sanah itu untuk menandakan waktu yang dilalui itu adalah waktu yang sulit. Adapun am itu waktu yang mudah, waktu yang enak. Saya kasih contoh dalam percakapan kita sehari-hari, yaitu ketika saya mengatakan aishtu fi Masr arba'ati
a'wam. Wa ishtu fiha 4 sinin. Jadi ada perbedaan ya ketika saya mengatakan ishtu fi Masr arba'ata a'wam. Wa ishtu fiha 4 sinin. Saya menggunakan dua kata ini secara bersamaan. Maka makna yang pertama adalah ketika saya mengatakan ishtu fi Masr, saya hidup di Mesir itu selama 4 tahun. Tapi saya menggunakan kata a'wam, jamak dari am, itu mengindikasikan saya menikmati 4 tahun selama di sana. Tapi juga saya mengatakan wa ishtu fiha 4 sanawat. Saya juga hidup di sana selama 4 tahun, yaitu 4 tahun sanawat. Sanawat itu mengindikasikan bahwasanya saya menghadapi banyak kesulitan ketika hidup di sana selama 4 tahun itu. Nah, itu adalah contoh dalam percakapan. Baik, kita tadi ada dua sesi. Kita berikan contoh di situ adalah contoh yang berupa isim dari kata syuh, bukhl, donnu, donnun, terus kemudian kata am sama sana. Maka sekarang kita coba memberikan contoh di fiil, penggunaan fiil. Oke. Yang kita beri contoh di sini adalah kata yang memiliki arti memberikan minum, memberikan air. Yaitu kata saqa yasqi sama asqa yusqi. Saqa yasqi sama asqa yusqi. Bedanya di sini adalah saqa, dia aslinya tidak ada tambahan hamzah ya, sedangkan asqa itu ada tambahan hamzah. Kalau dalam sorof itu ada pembeda makna, karena namanya asqa itu memberikan, mekan, kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau tanpa hamzah itu berarti maknanya tidak mekan. Contoh seperti kata jalasa. Jalasa itu duduk. Tapi ketika dikatakan ajlasa itu mendudukkan. Berarti kan ada objek yang lain yang dijadikan dia duduk. Nah, itu secara sekilas seperti itu. Tapi ternyata saqa sama asqa, dua-duanya itu maknanya adalah sama memberikan minum. Cuman kapan kita menggunakan kata saqa yasqi sama asqa yusqi. Nah, disinilah kita akan pahami perbedaannya. Yaitu sebagaimana yang dikatakan Ar-Raghib Al-Asfahani, al-isqa'u ablaghu minas saqi li'anna al-isqa' an yuj'al lahu ma yasqi minhu wa yashrabu was-saqi an yu'tiyahu ma yashrab. Jadi apa yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani bahwasanya yang namanya isqa asqa yusqi itu ketika seseorang memberikan minum dan dia yang meminumkan. Jadi orang yang diberikan minum itu tidak minum sendiri, tapi dia hanya menerima. Yang melakukan adalah orang lain yang mengucurkan air. Itu namanya asqayuski. Sedangkan saqayaski itu adalah ketika seseorang memberikan minum dan orang lain itu sendiri yang meminumnya. Contoh, ketika seseorang memberikan gelas yang isinya air, kemudian dikasih ke seorang anak, dan anak tersebut itu meminum ya dengan dari dirinya sendiri minum itu. Orang yang tadi memberikan segelas air dinamakan atau orang tersebut melakukan apa? Saqayasti. Adapun ketika anak kecil itu tidak bisa minum dengan sendirinya, kemudian orang lain itu memberikan botol yang isinya adalah air dan diminumkan kepada anak tersebut. Diminumkan, berarti kan yang megangin air juga tetap orang tersebut, bukan anaknya yang ingin minum. Maka itu menggunakan kata asqayuski. Kita berikan contoh dalam Al-Quran, yaitu firman Allah SWT, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Yaitu yang namanya kelak, itu salah satu gambaran di surga adalah Allah SWT itu memberikan minuman-minuman. Bahkan disebutnya itu adalah sungai-sungai, yang isinya adalah minuman sungai, danau. Jadi air itu semuanya adalah minuman-minuman, dan beraneka ragam isinya. Ada yang air biasa, ada yang laban, ada yang susu, ada yang asal, madu, dan lain sebagainya. Ada yang khamr juga, yang semacam anggur-anggur. Kemudian semacam asir, jus-jus juga. Nah, di sini Allah menggunakan kata saqa, wasaqahum rabbuhum. Berarti apa? Allah SWT memang ngasih minuman di situ, diletakkan di surga. Sedangkan penduduk surga mereka minum dengan sendirinya. Maka informasi yang Allah gunakan di sini adalah wasaqa.
Tidak mengatakan wa asqahum rabbuhum syaraban tahura. Tapi wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nah, berbeda dengan ayat yang berikutnya, yaitu ketika Allah mengatakan la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini gambaran bagi orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah SWT di dunia ya. Maka Allah akan meminumkan, memberikan air, yaitu menurunkan hujan maksudnya di sini. Ghadaqa itu yang banyak dan terus menerus ya. Yaitu la asqainahum, maka kami akan memberikan. Maka yang namanya hujan itu kan diberikan. Kita tidak mengambil hujan dari langit, tidak. Tapi langit itu menurunkan hujan. Maka Allah menggunakan kata asqa. La asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, itu adalah perbedaan dari kata saqa yasqi sama asqa yusqi. Baik, bisa kita berikan beberapa contoh terkait dengan penggunaan dua kata ini, yaitu ketika kita menggunakan kata saqayaski. Contoh, kita mengatakan ra'aitul umma saqat ibnaha. Ra'aitul umma saqat ibnaha. Aku melihat seorang ibu itu memberikan minum kepada anaknya. Tapi karena menggunakan kata sakat di sini berarti kita pahami bahwasanya yang minum itu anaknya. Jadi anaknya itu minum sendiri. Cuman yang mengambilkan minum itu adalah ibunya. Nah, kata asko kita juga bisa contohkan ra'aitul umma asqat ibnaha. Aku melihat seorang ibu itu meminumkan air ke mulut anaknya langsung. Maka menggunakan asqat. Nah, seperti itu adalah perbedaan dari dua kata ini. Jadi ketika kita menggunakan kata ini dan kata yang ini, saqa sama asqa, itu bisa memahami, oh ternyata maksudnya ini dan ternyata maksudnya itu. Baik, kita kasih contoh yang keempat. Ya mungkin ini adalah contoh yang terakhir pada kesempatan sore hari ini ya. Yaitu yang sering kita dengar tapi ternyata maknanya berbeda karena rata-rata dari kita itu mesti mengira bahwasanya dua kata ini maknanya sama. Maaf, di sini saya kok belum merubah ya. Ini adalah maknanya berbuat. Makna aslinya dalam bahasa Indonesia adalah berbuat, yaitu kata al-amalu dan juga kata al-fi'lu. Kapan kita menggunakan kata al-amal dan kapan kita menggunakan kata al-fi'l? Fa'ala fulan atau amila fulan. Itu kapan kita menggunakan dua kata tersebut? Karena dua kata ini memiliki arti yang berbeda, tidak sama. Nah, amila wa fa'al itu adalah fi'il yang diambil dari masdar tadi, al-amal juga al-fi'il. Maka al-awwal yang namanya amila itu yadullu ala at-tarayyus wa tamahul fi syai'. Kalau suatu perbuatan tersebut dilakukan dan ketika melakukan perbuatan tersebut itu ada at-tarayyus, tamahul, ada istilahnya pelan-pelan tapi pasti. Itu dinamakan al-amal. Amila, perbuatan tersebut. Tapi yang kedua, fa'ala atau al-fi'lu itu ya dulu ala sur'ah. Melakukan perbuatan yang itu cepat dilakukan. Itu menggunakan kata fa'ala atau perbuatan tersebut maksudnya disebut al-fi'lu. Jadi kesimpulannya adalah al-amal itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berkesinambungan terus-menerus dengan pelan tapi pasti. Itu al-amal. Sedangkan al-fi'il itu perbuatan yang seketika itu cepat dilakukan. Disegerakan. Itu menggunakan kata al-fi'il. Fi'ilnya adalah fa'ala. Baik, contoh di dalam Al-Quran, 2 dari al-amal dan 2 dari al-fi'il. Baik, contoh pertama adalah ya'maluna lahu ma yasha. Ini adalah kisah pasukan jin ya, yang mereka itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Maka dikatakan ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Adik-adik, sekarang tahu saya ini. Yang namanya ya'malun di sini Allah SWT menginformasikan bahwasanya jin itu ya'malun, bekerja untuk Nabi Sulaiman, dan namanya bekerja di sini sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman itu mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan oleh jin itu terus-menerus berkesinambungan. Jadi tidak sekali selesai tidak. Maka dari itu yang diciptakan atau yang dibuat oleh jin itu ya banyak sekali ya.
Banyak. Ini adalah contoh dari kata al-amal. Sedangkan kata al-fi'l itu adalah firman Allah, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau saksikan bagaimana Allah SWT itu berbuat apa yang telah Allah perbuat terkait dengan orang-orang yang pakai kuda, pakai fil, pakai gajah itu. Nah, di sini namanya fa'ala karena Allah SWT itu kan seketika mengadab, seketika menghukum. Maka pakai fa'ala bukan amila. Dan contoh yang lain lagi yang sering kita temukan dalam Al-Quran, wa amilus salihat. Ya, dalam Al-Asr contohnya, wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wa amilu, yang namanya amilu as-salihat. Berarti orang yang beramal soleh itu mereka berkesinambungan dan amalnya itu pelan-pelan, santai. Maka dari itu ketika orang datang ke masjid, kemudian sudah imam itu sudah takbir atau sudah ruku, bahkan sudah ruku, dan orang ini telat, dia dilarang untuk cepat-cepat. Karena apa? Yang namanya sholat itu amal soleh, amal, bukan fi'il soleh. Amal soleh itu kita harus lakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Nah, maka menggunakan kata amila. Sedangkan dalam firman Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tidak dikatakan walladzina hum lizzakati amilun, bukan. Yaitu karena yang namanya orang-orang itu yang mengeluarkan zakat yang diwajibkan atas mereka, mereka segera melakukannya, mereka segera mengeluarkan. Maka dari itu, dari ayat ini kita bisa pahami bahwasanya yang namanya mengeluarkan zakat itu adalah disegerakan. Tidak nanti-nanti. Ketika sudah waktunya, contoh zakat mal, sudah 1 tahun Hijriyah, maka di situ ketika memang sudah nisab, segera dikeluarkan. Jangan nunggu lagi sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau sampai ke tahun yang berikutnya. Karena Allah SWT menggunakan kata fa'ilun di sini, bukan amilun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, itu adalah perbedaan dari dua kata al-amal wal fi'il di dalam bahasa Arab. Jadi, kita mengetahui kapan menggunakan kata amila dan fa'ala. Kita kasih contoh dalam omongan atau istilahnya obrolan kita sehari-hari, yaitu al-amilu ya'malu wajibahu kulla yawm. Al-amil ya'malu wajibahu kulla yawm. Yang namanya pekerja itu, dia mengerjakan tugasnya setiap hari. Maka menggunakan kata amila. Kemudian fa'ala, contoh. Yaitu fa'altu yani hadal amr fi nafsil waqt. Atau seorang guru mengatakan kepada muridnya, ayuhat tullab, if'alu al-amr al-an. Ayuhat tullab, if'alu al-amra al-an. Wahai murid-murid, lakukanlah kalian, lakukan perintah itu sekarang juga. Berarti segerakan. Maka menggunakan if'alu, bukan i'malu al-amra al-an, bukan. Tapi if'alu al-amr al-an. Seperti itu lebih tepatnya, karena makna al-fi'l itu lebih menandakan satu perbuatan yang dilakukan secara cepat. Baik, itu terkait dengan apa namanya pembahasan kita pada sore hari ini di kata-kata yang dikira oleh banyak orang itu mutaradif, sinonim, maknanya sama, tapi ternyata beda. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin memberikan contoh latihan dari keempat tadi tema yang kita bahas, yaitu dari asyuh, al-bukhul, ad-dannu, kemudian apa namanya al-am, as-sanah, kemudian saqa dan asqa, kemudian amila dan fa'ala. Kita akan cukupkan pada kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dipersilahkan jikalau ingin men-share video ini bisa di-share untuk ke teman-teman sekalian untuk mempelajari apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Qur'an. Dari metode kita belajar bahasa Arab.
Baik, terima kasih. Asyukru lakum alal mutaba'ah wa naltaqi bikum biidznillahi ta'ala ba'dal 'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.